Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di Urban Fest. Seperti biasa, Urban Fest akan ngobrol-ngobrol bersama beberapa teman komunitas yang ada di Provinsi Lampung. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas Lampung Street Feeding. Sepertinya sudah tersambung dengan teman-teman dari Lampung Street Feeding. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sudah suaranya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Terdengar ya? Ya, halo. Boleh memperkenalkan diri nggak, Kak, masing-masing? Boleh, Kak. Agak dikuatin aja, Kak, suaranya. Iya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Meli Triana Eresma Anwar dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Saya saat ini semester 8. Di sini saya sebagai ketua dari Lampung Street Feeding. Lalu kakaknya? Kak Meli, lalu Kak Adi ya? Kak Adi boleh memperkenalkan dirinya? Halo, Kak Adi. Ya, halo. Maaf, suaranya jelas nggak, Pak? Jelas, suaranya jelas. Oke. Boleh memperkenalkan? Izin memperkenalkan diri. Oke, nama saya Adi Ansori, biasa dipanggil Adi. Kebetulan saya di sini sekarang juga jadi masih berstatus mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, semester 8 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, boleh mungkin Tribuners yang ada di rumah belum tahu komunitas Lampung Street Feeding ini apa? Bergerak di bidang apa gitu? Ya, jadi Lampung Street Feeding ini adalah sebuah komunitas yang di dalamnya melakukan kegiatan memberi makan kucing di jalanan. Selain memberi makan, kami juga memberi obat-obatan kepada kucing-kucing liar yang sakit. Komunitas ini didirikan tanggal 5 Februari 2021. Berarti baru sekitar 1 bulan ya, Kak ya? Iya, Kak. Nah, sampai sekarang sudah berapa anggotanya? Anggota sekitar 56, Kak. 56. Berarti kegiatannya sendiri biasanya seperti apa, Kak? Misalnya ada waktu tertentu kah, atau memang ketika teman-teman dari komunitasnya bertemu dengan kucing liar, memberikan aktivitas pemberian makan, atau seperti apa? Untuk jadwal Lampung Street Feeding, jadi jadwalnya itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Namun jika ada anggota yang melihat kucing liar, biasanya anggota itu walaupun bukan jadwalnya, beliau memberikan langsung makan kucing-kucing. Berarti memang setiap anggotanya nyetok makanan kucing ya, Kak? Iya, Kak. Biasanya kelilingnya di daerah mana aja, Kak? Untuk keliling itu sekitaran Bandar Lampung, Kak. Contohnya kemarin Pekor, Taman Gajah, Itera, itu, Kak. Baru Bandar Lampung aja, atau sudah coba merambah ke kabupaten kota lain? Baru Bandar Lampung, Kak. Baru Bandar Lampung ya? Iya. Kalau misalnya mau bergabung itu gimana? Jadi jika ingin bergabung, sebelumnya harus memenuhi syarat dulu. Yang pertama wajib follow Instagram Lampung Street Feeding dan share ke media sosial Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, minimal 1 kali mengikuti street feeding. Yang ketiga, tanggung jawab dan amanah. Jika persyaratan itu sudah dipenuhi semua, maka nanti akan dimasukkan ke grup Lampung Street Feeding. Berarti sekarang ada 56 ya, Kak, anggotanya? Iya, Kak. 56 itu backgroundnya apakah sama mahasiswa atau juga ada yang pekerja atau pelajar atau seperti apa, Kak?
Untuk anggota itu sendiri ada yang masih pelajar, ada juga yang kuliah, ada juga yang pekerja. Itu alasan bisa mendirikan komunitas ini apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Ya. Latar belakangnya itu karena dari saya dan rekan saya, contohnya Andi Ansori ini, kami banyak melihat kucing-kucing liar yang kelaparan. Jadi ada kucing di sana tuh tiduran itu bukan karena sakit, tapi karena kelaparan gitu. Berarti karena rasa empati itu ya terhadap kucing-kucing liar ya. Dari background anggotanya sendiri ada yang misalnya dari dokter hewan atau seperti apa nggak Kak? Untuk anggota ada yang dari asisten dokter hewan Kak. Berarti bisa langsung memberi apa ya pelayanan kesehatan kepada kucingnya ya ketika ditemukan ada kucingnya sakit. Iya Kak. Sampai sekarang sudah pernah ketemu nggak Kak? Misalnya ada kucing-kucing yang sakit, yang kena temper atau apa? Untuk kucing banyak Kak, contohnya sakit mata, terus ada juga sakit yang mata, ya? Jamuran juga. Sudah jalin kerja sama-sama rumah sakit atau puskes hewan nggak Kak? Kak Adinya mungkin bisa jawab. Kalau untuk itu sebenarnya termasuk ada juga di program kita berkelanjutan nanti gitu ya Kak ya. Jadi kita itu kan karena memang udah ada beberapa dari kita yang anggota untuk asisten dokter hewan dan juga seperti itu, jadi akses untuk ke sana nanti memang kita ada. Nah, di situ nanti program itu dinamakan rescue accident. Jadi ketika kita temukan kucing yang sakit atau kucing yang luka, nah itu kita harus ada langsung ke penanganan. Nah, penanganan itu prosedurnya itu tadi kita udah ada link nih untuk ke dokter hewan atau puskeswan terdekat yang khusus hewan gitu kan. Jadi memang itu bakal kita adakan untuk kedepannya nanti gitu. Karena kan setauku juga kan kalau di puskesmas hewan juga biasanya ada gratis ya. Untuk pengobatan ketika misalnya ada obatnya yang tidak ada di puskesmas bisa ditebus atau seperti apa gitu. Tapi memang sudah akan ya Kak menjalin kerjasama itu. Iya, alhamdulillah juga kita ini kan dinaungi juga, komunitas kita dinaungi namanya organisasi ICA, Indonesian Cat Association cabang Lampung. Nah, jadi organisasi itu kan tergolong besar di Lampung dan menaungi salah satunya komunitas kita. Nah, komunitas kita ini juga jadi ketika sudah terdapat relasi dengan organisasi tersebut, jadi akses untuk ke depan nanti dan pelaksanaan program kerja itu lebih mudah dan lebih efektif gitu Kak, kurang lebih. Karena kan memang ketika kita mau melakukan satu action juga lebih enaknya juga kita lakukan bersama-sama ya Kak, saling berkolaborasi ya. Kalau untuk makanan-makanannya sendiri itu tiap anggota ketika pertemuan bawa makanan sendiri atau memang ada open donasi atau seperti apa Kak? Kalau untuk makanan itu kita yang pertama menggunakan open donasi. Nah, open donasi ini kita lakukan kita share ke sosial media dan dibantu media partner kita itu supaya nanti akses untuk donasi masuk itu lebih besar. Nah, ketika donasi itu sudah terkumpul, nah itu bisa untuk pelaksanaan kita di street feeding dan termasuk anggota juga member dari komunitas kita ini ada beberapa yang ikut mendonasikan baik bentuk pakan maupun bentuk nominal gitu. Sudah coba kerja sama beberapa pet shop di Bandar Lampung karena kan sampai sekarang juga jumlah pet shop semakin banyak nih. Siapa tahu kan memang dan kebetulan juga banyak yang besar juga. Siapa tahu memang ada sumbangsih dari mereka. Ada rencana untuk ke depan, tapi untuk sementara ini kita masih prosesnya dalam open donasi itu berbentuk memang share ke media sosial aja gitu kan bagi yang penting ataupun mungkin pet shop tertentu yang memang sudah mendengar informasi terkait komunitas kita, mereka langsung bisa mendonasikan, dapat menghubungi kontak personnya. Tapi untuk lebih detail ke kita
ke pet shop itu bakal ada agenda kita ke depan nanti. Jadi kita nanti bakal membuat semacam proposal nanti biar jelas tujuan, agenda serta ini nanti gimana supaya nanti pet shop juga lebih bisa memahami dengan mudah untuk program kerja kita. Nah, sampai sekarang sendiri biasanya ketika melakukan open donasi berapa Kak yang sudah bisa terkumpulkan, ataukah memang animo masyarakat untuk memberikan donasi masih kecil atau seperti apa? Mungkin Mbak Meli bisa menjawab perihal soal ini. Untuk donasi itu alhamdulillah untuk pakan itu sekitar 80 kilo yang sudah masuk, dan untuk uang sekitar 500.000. Jadi masyarakat dan teman-teman saya itu antusias banget untuk memberikan sedikit rezekinya untuk komunitas ini. Itu sekali pertemuan setiap Sabtu Minggu atau sudah sampai sekarang yang sudah terkumpul jumlah itu Kak? Itu dari awal akumulasi ya? Iya Kak, dari awal sampai akumulasi hampir sebulan ini ya Kak? Iya. Memang fokusnya kucing liar ya Kak? Kucing, artinya kan kucing-kucing domestik ya, kucing kampung ya Kak? Ada nggak apa misalnya ketika menemukan ada kucing-kucing yang sebenarnya kucing-kucing ras tapi tidak dirawat, sudah dibuang gitu? Sampai sekarang selama sebulan ini pernah menemukan itu nggak Kak? Pernah Kak, contohnya waktu kemarin itu di Pekor kami menemukan kucing campuran mixed-dom gitu. Jadi tidak hanya kucing kampung, tapi kalau kita melakukan street feeding ketemu dengan kucing ras, kami juga memberi makan juga. Jadi kalau untuk di komunitas kita ini memang lebih terfokus ya intinya kucing gitu aja sih Mas. Jadi semua kucing ya Kak? Ras tertentu baik domestik maupun yang lainnya kita anggap ya ini kucing, ini berhak kita bantu, kita rawat ketika mereka mengalami luka, eksiden atau segala macamnya gitu. Jadi ya kita anggap, karena fokus utama juga pertama kita ngebentuk ini juga kan karena banyaknya kucing liar atau kucing yang nggak terawat di luar sana yang mengalami banyak kekerasan maupun tidak mendapatkannya makanan gitu kan. Jadi mereka kelaparan hingga mati. Nah, itu jadi concern untuk kami gimana kita jadi lebih peduli untuk binatang-binatang liar ini, terutama kucing ya khususnya, karena memang kita lebih spesifiknya ke cat gitu, ke kucing gitu. Kalau kan sekarang kan selain persoalan memberikan makan, terus juga melakukan pengobatan, yang menjadi concern juga dari beberapa komunitas pecinta, terutama pecinta kucing ya, melakukan sterilisasi. Nah, ada arahan ke sana nggak? Artinya kan kucing-kucing liar, terutama domestik ini kan mudah sekali untuk hamil dan melahirkan, tapi tidak dirawat dan akhirnya jumlahnya sangat luar biasa. Nah, ada arahan ke sana nggak untuk melakukan campaign, melakukan sterilisasi? Oke ya, untuk ranah ke sana ada kita. Jadi ada kita, karena itu tadi saya di awal sudah menjelaskan perihal ada kita kerjasama dengan ICA, jadi organisasi ICA. Jadi karena kita di bawah payungnya ICA, organisasi ICA itu, kita alhamdulillah kemarin saya dapat informasi dari salah satu anggota ICA itu kita mendapatkan beberapa ekor untuk per bulannya untuk disterilisasi. Nah, jadi untuk sterilisasi ini konsep untuk nanti teknisnya itu bisa jadi kita untuk cari kucing tapi yang jantan terutama, karena biasanya jantan ini ketika udah birahi tanda kutip itu mereka mudah untuk melakukan itu. Jadi kita meminimalisir pengembangbiakan ini supaya nanti tidak terlalu banyak kucing yang malah mengalami kelaparan, mengalami penyiksaan mungkin dari warga sekitar atau bahkan hal yang lainnya gitu sih. Karena kan memang secara alamiah juga kan ketika kucing sedang birahi biasanya kan ada persaingan antar kucing yang akhirnya berkelahi dan lain sebagainya, yang akhirnya bisa bikin sakit, yang bikin luka itu kan ya Kak. Nah, ini kan baru sebulan. Nah, ada targetan selanjutnya nggak nih Kak, kegiatan-kegiatan yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh teman-teman? Selain melakukan kumpul-kumpul misalnya.
Adakah? Untuk Waktu itu, dekat. Mbak Meli bisa membantu mungkin untuk menjawabnya. Untuk target ke depan itu kita ingin membuat suatu rumah. Jadi rumah itu untuk penampungan dari kucing-kucing hasil rescue, Kak. Selain itu rencana kami juga melakukan gathering. Jadi kita kumpul-kumpul dengan orang-orang lain sesama pencinta kucing. Jadi karena rescue itu tadi kan di awal tadi, misalnya ada kucingnya sakit, kita temuin, nah kita rawat. Nah kita rawat ini kita rescue kan, kita ambil, kita rawat sembari menunggu pulih. Nah ketika pulih, itu tahap di mentoknya di situ, kita pulih, ketika pulih kita kembalikan ke tempat semula. Nah kalaupun memang perlu itu disterilisasikan, baru nanti kita sterilisasikan untuk. Atau coba melakukan apa ya, kayak beberapa teman juga menawarkan untuk adopsi. Karena kan memang sekarang kampanyenya juga banyak teman-teman yang melakukan campaign bahwa ayo adopsi, bukan hanya kucing ras tapi juga kucing-kucing domestik. Ternyata sekarang juga sudah banyak peminatnya juga untuk melakukan apa ya, adopsi dan lain sebagainya ya, Kak. Ya. Ya, jadi ya itu ketika kita misal tadi ketika kita melakukan sebuah agenda terus makanya itu kita selalu mendokumentasikan beberapa kucing yang kita temukan. Jadi itu salah satu bentuk juga ketika nanti mungkin ada dari anggota kita atau masyarakat yang melihat postingan kita, itu bisa jadi mungkin mereka tertarik. Nah, dalam mengupayakan ketertarikan mereka terhadap kucing domestik ini, kita juga ada program pemberian kalung nama. Nah, pemberian kalung nama ini supaya terkesan lebih menarik masyarakat sekitar mungkin untuk, wah ini bagus nih, targetnya mungkin anak-anak, lebih ke anak-anak gitu kan, ketika melihat kucing yang udah tanda kutip udah bersih, udah kita rawat lukanya, misalnya ada luka, terus dan juga ada kalung namanya, mereka lebih tertarik untuk mungkin merawatnya aja. Itu juga salah satu metode kita untuk menarik masyarakat sekitar supaya lebih menyukai ataupun tidak supaya lebih peduli lah terhadap kucing yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kalau kakak-kakak sendiri ngelihatnya di Bandar Lampung sendiri seperti apa masyarakat ya? Apakah sudah sudah peduli atau masih sangat minim gitu terhadap kucing-kucing? Untuk masyarakat di sekitaran Bandar Lampung ternyata banyak banget yang peduli sama kucing. Contohnya ketika saya melakukan street feeding kemarin, ada ibu-ibu datang, nah saya juga memberi makan kucing-kucing di sini. Cuman karena saya bukan orang yang punya, jadi saya bisa membantu kucing itu dengan contohnya ngasih makan nasi, kasih telur gitu. Juga ada orang-orang yang juga memandang negatif gitu. Jadi ada juga yang bilang, untuk apa memberi makan kucing, daripada memberi makan kucing mendingan kita cari kerja yang lain gitu. Jadi ada yang berkomentar positif, ada juga yang berkomentar negatif. Berarti kakak-kakak juga sangat penyuka kucing ya, Kak? Di rumahnya juga memelihara kucing, Kak? Iya, Kak. Ya, kalau saya kan memang aslinya itu saya tinggalnya di Mesuji. Jadi saya di sini itu merantau karena untuk mengenyam dunia pendidikan. Dan di sini saya ngekos. Nah, ngekos ini untuk sekarang ini alhamdulillah udah mengurusi kucing sekitar tiga kucing. 3 ekor ya, Kak? Ya, 3 ekor. Tidak ada masalah sama pemilik kos. Karena kan biasanya pemilik kos dilarang membawa hewan peliharaan. Alhamdulillah sih kalau untuk lingkungan sini mereka suka gitu aja. Jadi bahkan ketika ada kucing yang bukan punya saya gitu, itu mereka ngiranya, oh ini punya kamu ya gitu. Jadi karena memang saya sudah terkenal ibaratnya di sekitar sini ya, di sekitar kosan saya itu memang suka kucing. Jadi masyarakat sekitar pun juga mendukung gitu. Bahkan tetangga-tetangga kosan kamar pun mereka jadi suka kucing gitu gara-gara saya malahan gitu. Jadi alhamdulillahnya di situ sisi baiknya tuh. Oh iya, kan biasanya teman-teman ini kan melakukan aksinya setiap Sabtu Minggu. Nah, hari Sabtu besok mungkin Tribuners yang ada di rumah pengen bergabung, aktivitasnya di mana nih, Kak? Apakah masih di daerah sekitaran Pekor atau di mana?
Untuk hari Sabtu besok, jadi kita di Pasar Tamin, Kak. Di Pasar Tamin ya. Iya. Mekanisme kumpulnya seperti apa? Jam berapa? Terus kumpul di bagian mana? Jadi untuk hari Sabtu besok kumpulnya jam 3:30 sore. Jadi 3:30 kita sore. langsung kumpul di lokasi di Pasar Tamin. Jadi Pasar untuk Tamin kan luas. Di bagian depan, tengah, belakang atau seperti apa? Apa sudah ada pengumumannya di Instagram? kalau untuk teknis mekanisme nanti di lapangan itu, jadi jam 3:30 itu perkiraan itu udah di lokasi. Lokasi itu di sekitar Pasar Tamin. Nanti kita kasih titik tepatnya. Kemungkinan itu di depan. Jadi di jalan itu di depan pasar. Nah, di situ lebih mudah titik kumpul. Nah, ketika titik kumpul itu kita sebelum melakukan street feeding itu kita briefing terlebih dahulu. Jadi briefing ini kita penyampaian terhadap tentang titik-titik sudut-sudut yang mana kita bakal datengin, kita bakal coba cari kucing. Jadi di situ nanti kita bagi kelompok, dilihat dari beberapa member yang ikut ataupun peserta street feeding ini yang datang, kita bagi kelompok. Nah, karena sebelumnya juga kita udah divisi koordinator lapangan yang mana mereka mengurusi mapping, bagian mapping pemetaan. Nah di sini jadi ketika kita nanti besok itu tinggal briefing, pembagian kelompok, pengarahan titik-titik. Nah, itu jadi nanti di situ juga udah mudah. Jadi untuk pengarahannya, pengkoordinatornya, jadi misalnya nanti mulai jam sekian, nanti jam sekian harus udah balik ke titik kumpul lagi. Nah, jadi itu sih nanti untuk mekanisme teknis pelaksanaan street feeding. Biasanya berapa lama, Kak, sekali melakukan street feeding? Kalau untuk Durasi pelaksanaannya, itu kan biasanya jam 4 itu kita udah mulai terjun ke lapangannya setelah briefing. Selesai itu sekitar jam 5 itu udah harus titik. Jam 5 itu udah selesai ya. Artinya kan sekitar 1 jam lah ya untuk teman-teman keliling gitu ya. Jam 5 itu, setelah jam 5 itu titik kumpul, kita melakukan evaluasi sebentar. Kurangnya apa, ada kendala apa, kan, atau ada saran untuk kedepannya. Jadi kita memberi ruang untuk anggota menyampaikan aspirasi ataupun tentang saran-saran mereka terhadap street feeding untuk kedepannya gitu. Biasanya setiap melakukan street feeding berapa habis makanan kucingnya? Untuk nggak tentu ya, Kak. Biasanya bawa berapa kilo? Untuk sekali street feeding itu kira-kira 5 kilo, Kak. Jadi tergantung dengan jumlah kucingnya. Jadi setiap tempat itu beda-beda, Kak. Berarti memang tidak ada apa ya, misalnya oke, hari ini 2 kilo ini gitu. Berarti ya bawa seadanya, nanti tinggal dibagi gitu ya, bagi rata gitu ya, aja Kak. Ya, Kak. Iya. Jadi ya minimal atau normalnya itu kita bawa ya sekitar 7-8 kilo itu kita bawa untuk antisipasi, karena ditakutkan kita kucingnya lebih banyak dari prediksi gitu kan. Nah, karena itu juga alhamdulillahnya lebih kita terarahnya itu karena kita udah dari divisi koordinator lapangan, jadi mereka udah melakukan survei lokasi, mapping, jadi lebih rapih untuk pelaksanaan teknis di hari hanya gitu. Oh iya, kalau nggak salah kan ada juga selebriti asal Lampung juga yang sering melakukan street feeding, Robi Purba. Oke. Nah itu mungkin bisa misalnya ketika teman-teman melakukan open donasi, di tag aja di Instagramnya. Oke. Siapa tahu bisa langsung di repost di story, kan lumayan tuh. Followernya kan lumayan besar, jadi kan makin luas cakupan apa ya yang bisa untuk memberikan bantuan buat teman-teman. Iya, kemarin juga belum lama ini saya ngeliat post ini ya, sempat Mas Robi itu sempat ngepost ngasih makan kucing, dan di situ memang karena dia kebetulan memang pencinta kucing juga, di rumahnya banyak sekali kucing ras, lalu juga dia sangat concern sama kucing-kucing liar. Jadi memang setiap hari selalu membawa makanan kucing untuk dibagikan gitu. Boleh nanti sih sama-sama teman-teman, siapa tahu memang bisa saling support. Ya, oke. Ya. Nanti bisa kami coba untuk melakukan itu. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak, atas waktu ngobrolnya ya. Jangan kapok-kapok. Terima kasih. Ya mungkin juga. nanti kalau misalnya saya ada waktu bisa ikutan juga. Oke, boleh. Kebetulan juga saya pecinta kucing.
Jadi terima kasih, jangan kapok-kapok ya Kak kalau Tribun Lampung menghubungi ya Kak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu Tribuners obrolan sore ini, mudah-mudahan bermanfaat dan buat teman-teman, buat Tribuners yang ada di rumah pengen memberikan donasi makanan kucing atau juga donasi uang bisa langsung menghubungi Lampung Street Feeding, langsung kepoin Instagramnya. Saya Teguh Prasetyo pamit, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.